Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Para sesepuh ingkang saestu dhateng abekten Bapak Ibu jamaah kajian Kiai. Saya kamutan mboten Kiai. Kiai. Peserta kajian APT PNM Bentak. Puji syukur mugi tansah kunjuk wonten asa dalam Allah Taala bilih ing dalu menika. Alhamdulillah kita saged mangapal manunggal nglajengaken kajian rutin saben sebulan sepisan nggih menika kajian APT. Saderengipun kita lajengaken dalu menika mlebet bab enggal nggih menika bab pertama al-imanu billahi azza wa jalla. Saderengipun mlebet kula ajeng matur nggih turan pemilu niki. Maksudnya kula niku berkaitan dengan apa itu namanya tinjauan secara fikih gitu ya. Beberapa teman-teman yang kebetulan menjadi pengurus awal panitia KPPS itu bertanya, Ustadz, napa boleh jadi panitia KPPS itu menjamak sholat? Jadi saking repote KPPS niku terus tanglet nek sholatnya dijamak asal mboten. Kira-kira menurut jenengan asal mboten? Nah, ternyata di apa namanya itu pernah ditanyakan ke Majelis Tarjih di tahun 2004 dalam konteks yang berbeda, tetapi kalimatnya hampir sama. Jadi ada sementara aktivis-aktivis di persyarikatan itu yang mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, ya, itu ketika mereka sedang mengikuti kegiatan itu apa namanya bertanya kepada para ustadz-ustadz yang ada di Majelis Tarjih berkaitan dengan bolehkah sibuk di organisasi, ya, kegiatan organisasi, kemudian memutuskan diri untuk menjamak sholat. Nah, beberapa ulama memang apa namanya menyebutkan, ya, tidak diperbolehkan karena apa namanya kepentingan organisasi itu bisa diatur waktunya. Tetapi dalam batas tertentu, seperti kasus kemarin di Manahan, apel Kokam itu acara dimulai random acara itu dari jam 2, padahal posisinya dia berbaris di tengah stadion. Dua apel ke jam setengah 3 terus ini nabrak sholat ngasar. Dan aku bingung lah, apa istilahnya neng lampahi yang ngoten. Nah itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang perlu untuk dikaji. Nah, di beberapa kitab, misalnya di apa namanya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu karangan Imam Nawawi, meskipun beliau mengarang kitab ini tidak selesai dan dilanjutkan oleh muridnya. Juga di kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu menukil beberapa pendapat para ulama tentang bahwa sholat menjamak sholat itu boleh di luar safar. Artinya ketika orang ini ingin menjamak sholat itu tidak harus berstatus musafir. Contohnya adalah kasus
menjamak sholat maghrib dan isya ketika hujan deras. Itu kan dia tidak safar, dia di rumah. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin saat itu untuk menjamak sholat antara maghrib dan isya di masjid. Menjamak sholat. Ini contoh bahwa jamak tidak mensyaratkan seseorang itu harus berstatus sebagai musafir. Jadi tapi jamak dalam konteks menjamak itu menggabungkan antara dua ibadah sholat tanpa dikosor. Karena ada jamak sendiri, ada jamak kosor, ada kosor tapi tidak dijamak. Nah itu. Ya. Jadi hanya 2 rakaat. Nah, kemudian Majelis Tarjih Tim Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tahun 2004 pernah ini tertuang dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 6 menyatakan bahwa menjamak sholat karena sedang dalam hajat atau kepentingan yang sangat penting boleh. Namun dengan catatan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan. Nah, ini jadi posisinya adalah Majelis Tarjih ditanya oleh jamaah dan mereka berkumpul dan mengkaji. Kemudian mereka memberikan jawaban boleh dengan syarat ya tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Kemudian yang kedua kegiatannya adalah penting. Nah, tentu kita perlu berpikir bahwa yang jadi titik tekan di sini adalah penting, karena penting itu menunjukkan kedaruratan suatu masalah. Apakah ini masuk dalam kategori darurat? Kus mboten saged tenang. Atau masih bisa yo acara sing gawe awake dhewe, gitu. Kok yo masih mau jamak kecuali kalau kita tidak punya kuasa untuk mengatur waktu, kan. Makanya kemarin di tempat saya banyak sholat gitu, mau tawar kayak napa niku saksi-saksi, bapak-bapak saksi, mbak saksi niki mantene sholat, niki mau awake dhewe sholat jamaah sik mantuk mboten. Oh, batin. Ayo, jenengan aja ngomong ora entuk, ngalangi wong sholat dosa jenengan. Terus akhirnya, "Wih, setuju." Wah, akhirnya mandek sholat ten mriku, yo kursine disingkirke jareng kloso, sholat jamaah niku yo KPPS yo saksine nggih pengawase sholat jamaah. Wayang asar nggih wonten. Ini pun ada ngasar ini pikirnya nggih. Matuk nggih. Wah, iki pasar maghrib nyisa ini juga banget ten mriku. Loh, ternyata bisa ketika kita itu punya kuasa untuk mengatur waktu sebenarnya bisa. Nah, makanya yang seperti ini meskipun dari tim matwa itu membolehkan, tapi tentu kita perlu menimbang. Makanya dalam batas tertentu ketika kita ingin melakukan sesuatu itu ketika kondisi tinjauan secara fikih mungkin membolehkan, tapi kita perlu bertanya kepada hati kita. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Mau jenengan nglakoni kira-kira ning jero ati mantep ora nyaman ora nek minggang minggi ya semending mboten sah. Wonten mawon. Nah timbangane nuruti pendapat A B C D. Nah, niku mungkin ya bisa terjadi pertimbangan, tapi ujung-ujungnya kita kembalikan. Apa yo tekan, apa yo kegiatan ngeten iki misalnya dari kegiatan di yo waktune kita bisa setting. Misalnya kecuali kalau memang tidak bisa dikondisikan ngoten nggih. Ini sebagai informasi tambahan saja. Baik, saya lanjutkan di al-imanu billahi, ya. Iman kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha tinggi. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Poin yang keempat, wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah sebagai Tuhan kita. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan iman kepada Allah, saya ingin matur berkaitan dengan tentang masalah iman dulu. Al-imanu wa haqiqatu, apa itu sesungguhnya hakikat dari iman itu. Laqad bayyana Allahu subhanahu
li ibadihi haqiqatal iman alladzi yaqbalu Allahu bihi al-a'malu wa yatahaqqaqu bihi ma wa'ada Allahul mu'minin. Allah SWT itu telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat keimanan. Yang dengan keimanan itu amal kita semuanya ini akan diterima oleh Allah. Tanpa iman, amal kita itu hanyalah habaan mansur, seperti debu yang berterbangan. Jadi orang kafir yang mereka berbuat sebagus apapun itu tidak akan menjadi amal soleh, karena syarat utama untuk berstatus menjadi amal soleh adalah iman. Baru setelah iman itu ada, syarat amal solehnya adalah ikhlas dan mengikuti sunnah, kan gitu. Jadi dua syarat ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi itu dibangun di atas keimanan. Jadi karena iman, Allah berkenan untuk menerima amal-amal kita. Wa yatahaqqaqu bihi ma wa'adallahu mu'minin. Dan Allah akan mewujudkan apa-apa yang Allah janjikan. Nah, al-imanu i'tiqadun wa amalun. Iman itu ada keyakinan dan amal. Ya, jadi iman itu ada keyakinan dan ada amal. Maka nanti ya, al-imanul haq, iman yang benar itu alladzi yastamilu, yang terdiri dari dua poin ya. Al-aqidah as-sabitah allati la yukhalituha syakkun. Keyakinan yang mantap di dalam hati yang tidak dicampuri oleh keraguan-raguan. Kemudian yang kedua, iman itu al-amalul ladzi yusaddiqul aqidah wa huwa samratuha. Amal sebagai amal yang membenarkan keyakinan itu, yang ia merupakan buah dari keimanan. Jadi iman itu ada keyakinan, ada amal. Keyakinan itu yang ada di dalam hati, amal itu buah dari keyakinan. Kalau orang itu tidak beriman, kenapa orang itu sholat? Loh, karena dalam hatinya ada iman. Loh, artinya betul iman, betul mungkin sholat. Sholat lagi nopo. Kan berarti iman itu ada keyakinan, ada amal. Terus wal amalu, adapun amal itu ada macam-macam. Yang pertama, amalul qalbi, amal hati. Amal yang hanya dikerjakan oleh hati. Apa nih Pak? Amal yang kita hati. Contohnya niat. Niat itu kan pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Jadi umpama jenengan sholat mboten sholli fardhu isya mboten duneke, itu sah. Kenapa? Karena niat itu adalah pekerjaan hati. Nah, terus pripun nek enten sing sholat diucapkan niat, boleh apa tidak? Ya, ada sebagian orang, walah kula niku nek ajeng sholat niku nek mboten kula unekke niku ati niku mboten saged noto gak iso madhep mantep angel. Mula kudu kula tuntun kalih lesan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu isya. Wah niku ati dulu mantep, oh tenanan. Ya, boleh aja. Selama hanya untuk itu tadi, membimbing tadi. Tapi hukum asal dari niat itu adalah pekerjaan hati. Namun ngawan kula pesen umpama wonten sing salat niku ngangge niat, salat ngangge niat terus niate dilafadzke niku ampun banter-banter kira nganggo kancane. Dadi kira-kira sing iso dirungokne nggawe awake dhewe mawon. Ampun sholli. Iki watane malah lerak-lerak ini musolli ada takbir musolli anu ngoten. Ya, jadi lafaz niat itu hanya untuk menguatkan hati. Al khaufu minallah, rasa takut kepada Allah itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Al inabatu ilaihi, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Terus tawakal itu pekerjaan hati, itu buah dari keimanan. Orang yang tidak punya tawakal berarti imannya bermasalah. Ya, bermasalah. Itu amal qalbi, pekerjaan hati. Terus ada amal lisan. Amal lisan itu pekerjaan lisan. Seperti apa? Nutqus syahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kan pekerjaan lisan. Orang yang mengaku Islam, dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, itu belum sah. Jadi orang kok masuk Islam, pun lo yakin toh, tidak bisa. Ya harus diucapkan.
tasbihu wal istighfar, ucapan tasbih, istighfar. Itu bagian dari pekerjaan lisan. Subhanallah, subhanallah, itu pekerjaan lisan. Amalul jawarih, amal anggota badan. Jadi ada sholat, ada zakat, ada siam, puasa. Itu bagian dari amal anggota badan. Jadi iman itu ada keyakinan dan ada amal. Amal merupakan wujud buah daripada keyakinan tadi. Nah, kemudian al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Hunaka asbabun tuqawwil iman. Maka di sana ada hal-hal yang bisa menguatkan iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan. Panjenengan ngomong ya, pengen imannya tambah, maka harus mencari suasana-suasana yang bisa meningkatkan keimanan. Tidak harus pengajian mboten kudu. Umpama sesekali misalnya ya jenengan datang ke Masjid Raya Al-Falah, des. Niku mirsani wong do semangat niku pun atine niku pun beda. Nembe ajeng salat krungu imame maca surat bacaannya bagus, niku pun sabedanan ngene. Butuh suasana-suasana ngene niku butuh. Apalagi mendidik putra-putra niku mau ben diajak ke tempat-tempat yang membuat situasi itu memang membuat kita tersentuh. Apalagi yang sudah umrah mungkin nembe roh Masjidil Haram teratap nunggu alhamdulillah ya Allah. Wes tercap nah ini kan. Jadi ada suasana-suasana yang membuat iman kita ini bertambah. Suasana. Makanya meskipun kaum wanita itu sholatnya itu lebih utama di rumah, Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allahi masa jidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian dari masjid-masjid Allah. Kalau ibu-ibu sholat itu terus ini mungkin sesekali dia akan bosan lah ya toh aku kok sholat di rumah terus. Ya sesekali medal masjid, nonton suasana masjid. Wah ternyata Nah itu melihat suasana orang berangkat. Nah kan itu pun ketinggal pun sudah merupakan cas keimanan kan. Gitu. Terus yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa idza aradna al-fauza, maka ketika kita ingin selamat dengan iman, maka kita kuatkan iman tasdiqan sabitan fil qulubi antarikil ilmi. Maka kita kuatkan iman dengan cara mencari ilmu. Wa amalan fil qulub, dengan mengerjakan amal-amal hati. Antori kita dzakuri wa tafakkur, dengan cara berpikir. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Benar mungkin kita tidak mungkin bisa berpikir tentang zat Allah, malah mau stres. Mikir Gusti Allah niki pripun, kok kursi bosan tuh duwe kursi ya, kursi mau apa? Pun betul gitu. Betul, tidak ada kepentingan kita ke situ. Kenapa? Karena justru malah banyak madharatnya. Kemudian lanjutkan kami. Al-imanu billahi ta'ala wajibun 'alal insan. Iman kepada Allah Ta'ala itu menjadi kewajiban manusia. Idza tafakkara al-insanu qalilan sayajidu anna Allah alladzi khalaqahu qad a'tahu adawatin yata'allamu biha sairul ulumi diniyati wa dunyawiyah wa bi ghairiha la yumkinuhu ay yaktasiba syai'an min ilmin. Jika manusia mau berpikir ya, sedikit saja, dia akan mendapatkan bahwa Allah SWT yang menciptakan dia,
qad a'tahu adawatin, Allah telah menganugerahkan kepadanya alat-alat yang dengan alat itu dia bisa menyimpulkan bahwa beriman kepada Allah itu hukumnya wajib. Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ya, bersyukur maksudnya taat kepada Allah. Ya, kita berpikir dulu kita tidak ada, kemudian kita dilahirkan di dunia, kemudian Allah berikan bekal, semuanya itu menjadi bukti bahwa Allah SWT wajib kita imani. Nah, idza arada insanu imanan sahihan falaihi bil ilmi. Kalau manusia itu pengen mendapatkan keimanan yang sempurna, yang benar, maka wajib baginya untuk berilmu. Jadi beriman yang benar itu butuh ilmu. Nek mboten ngangge ilmu mengke imane kleru. Imannya pasti kleru. Afa ma ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah ya'lamu, mereka mengetahui bahwa telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu kebenaran. Itu sama dengan orang-orang yang buta, yang tidak tahu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Ada beberapa kaidah penting yang ini menjadi dasar kita untuk membangun keimanan. Yang pertama, al-adamu la yakhluqu syai'an. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Al-adamu ladzi la wujuda lahu la yastati'u ayasna'a syai'an li'annahu ghairu mawjudin. Jadi sesuatu yang tidak ada, dia tidak akan bisa menciptakan sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada wujudnya kok dia bisa mewujudkan sesuatu? Maka bukan mungkin. Karena kita lihat di sini kita ada makanan, taruhlah makanan ini. Niku ada makanan, pasti ada yang membuat. Nggak mungkin kok dia ada dengan sendirinya. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk akal kan. Makanya ini kaidah yang pertama. Kita lihat di sini kembali ini. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Rabb kita. Nah, ada istilah Rabb, ada istilah ilahun. Bapak Ibu menawi panjenengan mau tentang Al-Qur'an, mangke enten istilah Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Ada kalimat la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan, ilah diterjemahkan dengan Tuhan, Rabbul Alamin juga diterjemahkan dengan Tuhan. Terus bedanya antara ilahun dengan Rabbun niki nopo? Kan ngoten. Kalimat Rabb itu sebagian ulama menerjemahkan dengan kalimat Tuhan, tapi maknanya adalah ketika ada Allah itu disebut dengan Rabb, maka dia mengandung beberapa makna. Di antaranya Al-Khaliq wal Malik wal Mudabbir. Dialah Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur, termasuk yang memberi rezeki. Itu Rabb, Allah sebagai Rabbun. Rabb itu Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, yang menguasai, Allah yang menjaga, yang menjamin rezeki. Itu Allah sebagai Rabb, yang menjamin rezeki kita, yang mengatur alam semesta ini. Itu berarti Allah sebagai Rabb. Nah, maka ada istilah rububiyah, sifat ketuhanan rububiyah. Tapi kalau ilah itu maknanya al-ma'bud, zat yang disembah. Ilahun itu al-ma'bud. Nah, makna dari ilahun itu bahasa Arabnya maknanya al-ma'bud, zat yang
sembah, ya, ilahun. Tapi bahasa terjemahannya bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan dengan Tuhan. Tapi cakupan maknanya, arahnya beda. Kalau ilahun itu kan, kalau Rob itu kan Allah itu mencipta aktif, Allah itu mencipta, menguasai, mengatur, gitu, menjamin rezeki. Itu Allah sebagai Rob. Tapi kalau Allah sebagai ilah, uluhiyah, maka karena Allah yang mencipta, karena Allah yang mengatur, karena Allah yang menguasai, karena Allah yang menjaga rezeki, yang memberi rezeki, maka Allah itu adalah ilahun, Allah yang wajib disembah, Allah yang wajib diagungkan, Allah yang wajib diesakan. Jadi kedudukannya antara ilah dan Rob itu seperti itu. Jadi ketika disebut Robun, berarti ya konotasi kita masih, oh Allah itulah yang mencipta, yang menguasai, yang semuanya itu. Nah, tapi kalau ilah itu kaitannya dengan Allah yang paling berhak untuk disembah. Nah itu makanya makna daripada la ilaha illallah, tiada la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang paling berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah. Jadi ilahun itu maknanya la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang paling berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, di sini yajibu alaina, wajib bagi kita untuk kita beriman bahwa Allah itu Rabb. Kenapa Allah kok sebagai Rabb? Karena Allah yang mencipta kita, Allah yang menguasai, Allah yang merajai, Allah yang mengatur, Allah yang menjaga rezeki. Nah, dalilnya ada di belakang di halaman 25. Allah SWT menyebutkan di dalam surah At-Taghabun ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna, wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu wahai Muhammad kepada Allah wa rasulihi, dan utusan-utusannya, rasulnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalimatnya rasulun itu satu, kalau rusulun itu banyak utusannya. Wa nuril ladzi, dan cahaya yang diturun ke alladzi anzalna, yang kami telah turunkan. Maksud cahaya itu adalah Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah, kepada utusan Allah, kepada cahaya, yaitu Al-Quran, alladzi anzalna, yang kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah yang maha mengetahui dan maha mengabarkan. Dalil keduanya, fadzalikumullah rabbukum, itulah Allah. Siapa Allah itu? Rabb kalian, Allah yang mencipta kalian, Allah yang menjamin rezeki kalian, Allah yang menguasai kalian, Allah yang semuanya, yang menguasai, yang mengatur alam semesta. Itulah dia Allah al-haq, Rabb kalian yang benar. Makanya ada sebagian orang yang tidak mau menerjemahkan Rabbun dengan Tuhan, karena cakupan maknanya beda. Cakupan maknanya lebih besar kalimat Rabb daripada Tuhan. Makanya istilah-istilah syar'i, istilah-istilah yang baku itu kalau memang sudah lawan bicara kita sudah cukup paham, ya mungkin nggak perlu diterjemahkan. Menerjemahkan kalimat salat menjadi sembahyang itu sebenarnya bermasalah, Pak. Salat itu ibadah yang dikerjakan, ibadah yang khusus dikerjakan, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu, itu sholat. Tapi sembahyang itu loh, bahasa dari mana Pak? Agama lain kan? Yang bahayang, kan beda. Kalau itu makanya istilah itu sudah istilah syar'i, istilah yang sudah baku. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka melainkan tidak ada kebenaran di luar itu. Fa'anna tusrafun, maka mengapa kamu berpaling? Jadi ini poin pertama, wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah sebagai Rabb. Orang-orang kafir itu mereka beriman kepada Allah sebagai Rabb.
Mang tak ngerti. Orang yang tidak mengaku, ya orang yang mengaku tidak punya Tuhan. Istilahnya ranek akhirnya. Tapi mereka pasti ketika kita tanya, sing nyetak langit dan wisten, Allah Tuhan. Hanya mereka tidak mengakui adanya ilah. Buktinya no, mereka nggak mau ibadah, kan gitu. Mereka mengakui Allah itu yang mencipta, Tuhan yang mencipta. Mungkin bahasa itu orang kafir kan bahasanya Tuhan ya. Tuhan yang mencipta. Tahu, tapi mereka tidak mau beribadah. Atau mereka beribadah tapi salah alamat. Yang disembah-sembah malah beda. Kalau yang nyetak ya kan. Wa wal ilahul haq. Dialah Allah ilah. Ilah tadi maknanya al-ma'bud, zat yang paling berhak untuk diibadahi. Alladzi khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wajibul wujud. Ya wajib ada. Kalau tidak ada tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya, pasti ada. Makanya tadi al-adamu la yakhluqu syai'an. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu. Sebagaimana kaidah yang lain, ada juga kaidah yang berkaitan dengan ini. Faqidus syai' la yu'tihi. Faqidus syai' la yu'tihi itu apa ya? Faqid itu hilang, syai' sesuatu. Orang yang kehilangan, yang tidak punya apa-apa, syai' tidak punya apa-apa, la yu'tihi, tidak mungkin bisa memberi. Orang duwe kok. Allah itu bisa dilihat dari situ. Faqidus syai' la yu'tihi. Terus lajeng bida wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Allah itu yang pertama tanpa ada yang mendahului, dan yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Jadi Allah lah pertama, tidak ada zat yang lebih pertama dari Allah, dan Allah yang terakhir dan tidak ada zat setelahnya. Kita lihat dalilnya ada di halaman 25 ya, 25 poin nomor 5 ini. Tadi bisa dibaca ya. Nomor 6 ya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang pertama, yang awal dan yang akhir, yang maha pertama dan yang maha akhir. Wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang zahir dan yang batin. Dialah ya wa huwa bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu Allah itu maha mengetahui. Kullu man 'alaiha fan. Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekalah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Jadi Allah itu wajib ada, karena kalau Allah tidak ada, bagaimana mungkin Allah akan mencipta sesuatu? Sedangkan sesuatu yang tidak ada, dia tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu. Selanjutnya la yusabbihuhu syai'un minal kainati. Tiada yang sesuatu pun yang menyamainya. Ada satu dalil di dalam Al-Qur'an itu tentang kayak ini. Fatirus samawati wal ard ja'ala laisa kamislihi syai'un, ini ya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi begini, Pak. Allah itu punya tangan. Kita beriman bahwa Allah punya tangan. Allah punya kursi. Kita beriman bahwa Allah punya kursi. Tapi kursinya Allah itu tidak sama dengan kursinya makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan yang dimiliki Allah. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama dengan orang yang berjamaah, menaungi orang yang berjamaah. Terus kita, berarti Allah punya tangan. Iya. Sebagian orang terjebak dalam akidah yang salah. Kenapa? Musyabbihah,
mereka termasuk orang-orang yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan tangannya makhluk. Wah, Allah itu punya tangan, dia beriman, ya. Nah, terus tangannya Allah seperti apa? Ya, tangannya Allah itu seperti tangan makhluk yang terbaik. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak bisa. Allah itu punya kursi. Terus awak dia bayangin, kursi ini Gusti Allah kayak apa ya? Kayak kursi ini raja. Kita bayangkan. Ternyata Allah itu punya kursi dan kursinya Allah itu, ya, kursinya Allah itu. Kalau kursi yang kita pahami itu kan kursi tempat duduk, tempat kita duduk kan tadi kursi. Tapi para ulama mengatakan kursi dalam ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255 itu kan menjelaskan tentang ayat kursi ya. Tapi kursi dalam beberapa literatur akidah itu tempat pijakan kaki Allah, bukan tempat duduk. Sehingga kita tidak bisa menyamakan Allah, sifat Allah. Tapi di sisi lain juga tidak boleh menafikan. Lah kalau Allah itu punya kursi terus kursinya podo karo manusia nggak boleh. Nah, terus berarti ya Allah nggak punya kursi, nggak boleh. Lah bagaimana? Kaidah yang benar, amiruha kama ja'at. Kita imani sebagaimana dia datang, tanpa al-imanu bihi wajibun. Beriman Allah itu punya tangan, wajib. Beriman Allah itu punya kursi, wajib. Allah maha mendengar, berarti Allah punya telinga, beriman, wajib. Tapi al-imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana Allah. Imam Malik ini, perkataan Imam Malik. Bertanya bagaimana tangannya Allah, bertanya bagaimana tangan Gusti Allah kaya apa mboten entuk, Pak. Tua stres di mboten entuk. Kenapa? Karena kemampuan akal kita ini terbatas. Gitu. Mungkin Allah akan membuka tabir itu nanti akan sekian atau malah tidak pernah dibuka. Nanti sampai hari kiamat, contoh gitu, contoh. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, saat itu teknologi secanggih apapun di zaman itu belum bisa membuktikan itu, belum bisa. Mosok ya dalam waktu semalam bisa secepat itu kan. Tapi hari ini Pak, kita bisa membuktikan ketika ada semut, kita tahu kan semut itu melakukan kayak apa. Nah, semut tadi ketemu sama koncone, aku baru ke Kalimantan. Gitu. Oh, baru ke Jakarta. Baru ke Kalimantan. Lah semutnya liyane Kak, main dulu ya ora mungkin wong jenenge itu mlaku piye. Neng Jakarta kok selongi. Tapi semut tadi bilang, lah wong aku iki lho ning jakete Mas Rois dijak numpak pesawat. Loh, toko pesawat, toko bandara balik ini. Baru dia tahu setelah teknologi muncul kan gitu. Kita tuh baru bisa mengiyakan peristiwa Isra Mi'raj itu ketika sudah teknologi sudah secanggih ini. Mungkin ketika kita hidup di zaman itu, mungkin kita belum bisa beriman sebagaimana Abu Bakar. Belum tentu loh. Tapi Abu Bakar orang pertama kali yang mempercayai beriman bahwa Rasulullah betul-betul melaksanakan Isra Mi'raj gitu loh. Makanya dalam agama itu ada bagian-bagian yang sifatnya itu doktrin. Kita tidak ada ruang di situ untuk dirubuk sih, ndak boleh. Wis pokoknya agama yo iki wis nggih pokoke kudu meyakini ada bagian-bagian. Nah, tidak semua dalam urusan agama itu boleh didiskusikan. Nah, perkara-perkara yang pokok, yang qat'i itu sudah final, tidak boleh diskusi. Mari kita seminar hukum sholat 5 waktu bagaimana? Nggak boleh itu hukum final hukumnya. Nggak bisa. Nah, kecuali orang liberal yang mau ngerembuk itu jelas itu pola pikirnya sudah. Tapi poin-poin penting dalam Islam itu ada bagian-bagian yang sifatnya itu doktrin dan kita tidak bisa kudu samina watok.
Tapi ternyata ada bagian-bagian yang kita diberi keleluasaan untuk berbeda. Nah, dalam poin-poin penting yang berbeda itu kadang manusia juga tidak bisa menyikapi. Oh, beda sithik bentik. Lah niku kan repot. Mau syariate entuk kok beda entuk kok. Nah, malah direwangi ngedekne masjid dhewe. Iya, lara-laran iki lho. Lha ngopo digawe pikir di nemen-nemen. Beberapa kasus kan ngoten niku. Nah, itu justru salah. Makanya mari kita mulai dewasa dalam beragama, dalam perkara-perkara mana kita itu satu kesepakatan, satu bahasa. Gitu ya. Oh, rukun mau Islam kabeh niku. Rukun Islam itu enten 5, rukun iman itu 6, pun sepakat. Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi terakhir, sepakat, sudah final. Oh, gitu. Kalau ada orang yang ngaku nabi, oh berarti ini di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi masalah ada yang kunut, ada yang tidak kunut, oh itu hanya berbeda. Dalam urusan-urusan ibadah kita memang boleh berbeda. Ya, itu yang susah. Dalam urusan-urusan yang kita harus bersatu, kadang kita tidak bersatu. Tapi dalam urusan-urusan yang kita boleh berbeda, kita malah congkrakan ngoten ayo repot enten niku. Kita lanjutkan ini karena sistematika penulisannya mulak-malik dan tak buka saiki iki niku matanya gimana terus dalile mburi ya tadi. Yes, inilah. Ini kita lanjutkan al-ahad. Al-ahadu fil uluhiyah wa sifatihi wa af'alihi. Allah yang esa, uluhiyah dalam ketuhanan. Allah itu yang esa dalam ketuhanannya. Jadi uluhiyah itu maknanya ketuhanan. Dalam arti apa? Dalam urusan ibadah itu Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, itu uluhiyah. Wa sifatihi wa af'alihi. Dan dalam urusan sifatnya dan urusan perbuatannya Allah itu tidak ada yang menyamai. Sifat Allah itu sifatnya punya sifat mendengar. Tapi mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Kan itu. Ya, kan itu. Allah itu misalnya tidak tidur lah. Surat apa tuh? Ayat kursi ini. La sinatu wala naum, tidak mengantuk ya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah itu tidak tidur. Mboten kaya awake dhewe dadi KPPS ratus somongi dari nyaur telung dino turu. Jarine Mas, niku di sahur telung dino telung bengi karo ngaran bot kok ya. Eta niku ngantuk ya, apa namanya pun mboten mati sehat ya, mboten bot-bot. Sifatnya Allah itu esa, perbuatan Allah itu juga esa dalam arti tidak ada yang menyamai. Al-Hayyul Qayyum, yaitu sifat yang hidup dan pasti ada dan yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Ini nanti kita bahas di Asmaul Husna. Jadi Allah Ta'ala itu punya walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah punya asmaul husna. Walillahi tis'un wa tis'una isman mi'atun illa wahidah. Faman ahsaha tafalal jannah. Allah itu punya 99 asmaul husna. Sifatnya lebih dari itu. Apakah Allah namanya hanya itu yang diberitahukan oleh Allah kepada kita? Baru 99. Makanya ini mestinya kita hafal. Ya, asmaul husna niku. Nah, ibu-ibu babatan pun hafal, anggar wajan mesti Allahul ladzi la ilaha illallah. Anak TPA juga sudah hafal. Ini bapak-bapak malah boten hafal. Fad'uhu biha, maka serulah, mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Yang paling utama, berdoa itu menggunakan nama Allah, asma Allah yang
ada kaitannya dengan sesuatu yang kita minta. Itu yang utama. Jadi misalnya minta rezeki ya Razzaq. Nah itu. Ya Arhamar Rahimin, yang mengasihi. Itu sebagaimana kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ingin dikasihi oleh Allah. Karena merasa ujiannya sudah bertubi-tubi, maka Rabbi massaniyadur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, Engkau telah sentuh diriku dengan ujian yang begitu berat, padahal Engkau yang maha mengasihi dari yang mengasihi. Allah SWT zat yang paling mengasihi. Al-Hayyul Qayyum, As-Sami'ul Basir, yang mendengar lagi yang melihat. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Melihatnya Allah dan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Nah, contoh lah. Allah itu ya, apa namanya? Allah itu suka untuk disebut namanya. Allah itu suka untuk hambanya berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Itu penting, Pak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah bisa makan dengan kita. Kita ini disambati uang sesuai jelek. Sambat aku terus, liane pereneng. Tapi Allah tidak. Justru Allah itu suka hambanya itu mengeluh kepada Allah. Makanya saya pernah matur gitu. Tulisan tertek nih dari mesti bener, Pak. Ya, akeh ana syukur supaya lali carane sambat. Nu sambat niku diperintahke. Sambat kita tuh berdoa kepada Allah setiap saat. Itu perintah. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Man yas'alil lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak pernah sambat kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sambat itu hukumnya wajib kepada Allah. Gusti Allah niku duka nek awake dhewe niki mboten sambat kalih Gusti Allah. Karena ketika kita sambat kepada Allah, minta kepada Allah, Allah senang namanya disebut. Makanya kita kadang-kadang diberi sakit. Dengan paling sakit kan sebenarnya wong lara niku mesti yo astagfirullah ya Allah, astagfirullah niku. Tapi nek uripe penak terus ora tau lara, ora tau. Nek kosol lali. Donga ya ora paling tenanan. Ya bareng diparingi sakit, donga ya tenanan. Diparingi umpama nandur pari ngoten niku. Ya kalau hasilnya kathah, kalau hasilnya sekedhik, ya nek hasilnya panas terus kan yo beda. Oh ning kadang wong murid penak terus sing malah dungane gak pati kenceng. Dan mau sampun iso nyukupi dhewe. Makanya aman lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Pasti keterikatan hatinya bukan kepada Allah lagi. Sedikit lagi ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di halaman 26 di poin yang ke-11, wa huwas samiul basir. Tabarakallahu alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dialah Allah yang Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya. Tabarakallah, bertambahlah keberkahan Allah yang ada di tangannya. Dan segala sesuatu, segala kekuatan, dan dialah yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 1. Terus malam hari ini pada intinya mari kita kuatkan keimanan kita kepada Allah, bahwa iman tadi ada i'tiqadun wa amalun. Iman itu ada dua sayap, gitu. Sayap keyakinan dan sayap amal. Keyakinan wajib yang dalam hati, kemudian buah dari keyakinan itu kita harus wujudkan dalam bentuk amal. Amal itu ada amal hati, ada amal lisan, dan amal anggota badan. Itu buah daripada keyakinan. Semakin kuat keyakinan kita, maka semakin kuat amal kita. Amal itu wujud dari keyakinan. Kalau keyakinannya tidak kuat, ya contoh kita tawakal.
Hanya nanti mirsani kasus gempa di Lombok mana itu? Ada seorang ustadz ngimami jual wis melayu kabeh. Dhewe cek ngimami dhewe cek berdiri. Ya, itu betul-betul menunjukkan akan kuatnya keimanan dia dan tawakal. Tawakal itu kan amal hati. Wis. Pokoknya aman iku kullu nafsin dha'iqatul maut. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Wis kabeh bakal sedone nek rong wayahe ora bakal nang jero masjid. Wong terus ngene. Lah kula lho pernah penumpang ya misalnya. Gempa Jogja ora niku Jumatan ini khotibnya Melayu. Nabi ini alhamdulillah rahmatuh. Lah kan ngeten nih Pak. Khotibnya Melayu Pak. Melayu lah jamane Melayu. Nek kan Jopo. Ate kok. Pak Imam belajar nek Melayu lagi haji ngamblek Pak. Barang wis boten sida ya mlebu meleh lah piye khotbah terus piye. Wong aku Melayu. Baleni nek. Ada itu baleni nek. Goro-goro niku aku. Selamat dia. Jadi itu ujian keyakinan kita, ujian tawakal kita, bahwa betul-betul iman itu nek pun madep mantep ten jero ati niku, maka dia akan membuahkan amal, baik amal lisan, amal hati maupun amal anggota badan. Menika menawi ingkang saged ngaturaken sampai poin ke-11. Insyaallah mangke kita lajengaken tetangga ingkang badhe datang. Namanya mawon ketingalipun pun mlebet Ramadan, monggo mangke dipun rembak pripun saenipun. Saking kula kakang lepatipun nyuwun pangapunten, mbok pinten pertanyaan kula semanggaken. Sedih Pak. Nggih, Pak Ustaz. Pak Ustaz mikirkan sing mati akhir-akhir dulu. Sambat. Nggih, sambat itu masuk nih. Dan itu pengertian secara umum itu kan sambat itu bisa diartikan Rasulullah. Maka nek berdoa memang kita wajib berdoa. Tapi kalau sambat itu saya kira tidak wajib bersambat itu. Kalau sambat kalian mengeluh niku sami to. Nah, maksud saya itu mengeluh bukan ngersulo. Ngersulo niku maidu. Kita diluruskan dalam ini sehingga nanti pulang tidak. Sambat kok wajib berdoa niku lho. Ya, jadi maksudnya sambat itu mengeluh. Mengeluhnya itu kepada Allah, itu justru wajib kepada Allah. Justru ketika kita tidak sambat kepada Allah, Allah akan murka, Allah akan marah. Tapi kalau kaitannya dengan ngersulo niku napa sambat? Mboten to? Ngersulo niku ora maido lho. Menggerusuk. Ngersulo itu kan ungkapan sesuatu yang tidak mboten beneran lho. Iya. Berarti kan mundho ngono. Beda kali sambat loro ya. Sambat ini panggilan kula mboten lemu-lemu. Lah niku kan sambat, mboten ngersulo. Ampun dipahami ngersulo. Nek ngersulo itu enggak boleh. Tapi nek sambat dalam konteks mengeluh. Mengeluh bisa, berdoa bisa, nggih. Nah, berdoa bisa, mengeluh bisa, itu sambat dalam konteks positif maksudnya ini. Sambat dalam konteks positif. Jangan ampun diterjemahke sanggap sambat ngersulo nek ngersulo. Nek ngersulo niku negatif, mesti ora trimo. Nek diparingine kurang, iki kurang niku jenenge ngersulo, mboten trimo, tidak terima. Itu pun benten meleh. Yang saya maksud di sini adalah sambat itu kepada Allah itu wajib, maksudnya adalah mengeluh kepada Allah. Kan ada kisah dalam apa itu kitab akidah itu, gitu. Mintalah kepada Allah sampai ketika garam di rumahmu habis. Nanti uyah mawon entek niku sampai Gusti Allah. Nganti napa sandal pedhot niku kan sambat kalih Gusti Allah. Sekecil itu kita diperintahkan untuk mengeluh kepada Allah. Ya Allah, sandal kula pun amoh niki. Mboten kok Gusti Allah pun nyemplung-nyong saking sandal nggih mboten, tapi Allah akan wujudkan dalam bentuk rezeki kita diberikan kelancaran kayak gitu. Tapi dalam urusan yang sepele mawon, kita menika dipun dawuhi supados mengeluh kepada Allah. Karena Allah itu Allahus Somad, Allah tempat bergantung, menggantungkan nasib kita. Nggih, nomor. Nggih. Mengenai menika yang saged
kula aturaken nggih ara lepatipun ngapunten saya kira cekap billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.